Selamat siang, perkenalkan nama saya Lydia Sintiani Nev, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku berjudul The Study of Sociology yang ditulis oleh Herbert Spencer pada tahun 1873 dengan jumlah halaman 431 halaman. Herbert Spencer yang merupakan penulis buku ini adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karya yang ditulisnya berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, dia lebih dikenal sebagai Bapak Darwinisme Sosial. Bab 1. Kebutuhan kita akan hal itu. Pada bab ini, penulis mengawali dengan penjelasan mengenai kehidupan orang pada saat itu, tentang bagaimana orang pada saat itu mencari cara untuk hidup, juga tentang keadaan material orang pada saat itu, dengan dijelaskan bahwa setiap rumah pada saat itu memiliki pelayannya masing-masing. Di sini dijelaskan juga bahwa mereka yang mode pemikirannya telah memikirkan ada anggapan di diam-diam bahwa suatu pemerintahan dibentuk oleh mereka sendiri, memiliki efisiensi tertentu di luar yang secara alami dimiliki oleh kelompok warga tertentu yang disubsidi oleh warga lainnya. Sama seperti yang diharapkan si skema pergerakan abadi dengan susunan bagian-bagiannya yang licik untuk mendapatkan lebih banyak energi dari ujung mesinnya daripada yang ia taruh di ujung yang lain. Jadi perencana politik biasa yakin bahwa dari aparat legislatif yang dirancang dengan benar dan bekerja dengan terampil mungkin memiliki aksi negara yang bermanfaat tanpa reaksi yang merugikan. Di sini juga dijelaskan bahwa kita memiliki alasan yang memadai untuk pembentukan sebuah gumpalan uap yang buram, penyebab yang juga memperhitungkan gerakan vertikal yang sering diamati, untuk kehitaman yang lebih besar dari bagian tengah umbra, untuk membutuhkan penumbra oleh menarik dalam perdekatan photosepre, untuk perluasan massa bercahaya yang membentuk bola, dan memutar kapak mereka yang lebih panjang menuju pusat titik, dan untuk sesekali hanyut dari mereka atas titik menuju pusatnya. Penulis menjelaskan kekhawatiran yang tak segan-segan untuk membatalkan atau menetralkan suatu kejahatan, seringkali mendorong orang untuk mengikuti jalan yang gegabah sebagaimana yang mungkin Anda lihat sewaktu terburu-buru seseorang yang jatuh tersambar oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Sama seperti ada bahaya dalam membiarkan dia berbohong yang tidak ada, dan tidak ada bahaya dengan sengaja membesarkannya yang ada. Bab 2. Apakah ada ilmu sosial? Seorang yang menonjol sebagai eksponen pandangan ini menulis seperti yang saya pahami secara universal. Sejarah tentang apa yang telah dicapai manusia di dunia ini pada dasarnya adalah sejarah orang-orang yang hebat yang telah bekerja di sini. Seandainya kita memberi anggapan yang tidak masuk akal bahwa asal-usul orang-orang besar tidak tergantung pada pendahulu yang disediakan oleh masyarakat tempat dia dilahirkan, masih akan ada fakta yang cukup memadai bahwa dia tidak berdaya tanpa adanya materi dan akumulasi mental yang diwarisi masyarakat dari masa lalu, dan bahwa ia tidak berdaya tanpa adanya populasi, karakter, kecerdasan, dan pengaturan sosial yang hidup berampingan. Bab 3. Sifat ilmu sosial. Sifat-sifat utama dalam masyarakat ditentukan oleh sifat-sifat utama pada pria. Tidak dapat dipertanyakan bahwa sifat-sifat yang kurang menonjol dalam masyarakat ditentukan oleh sifat-sifat yang kurang menonjol pada pria, dan bahwa di mana pasti ada alih-alih biasanya lebih memilih cara termudah untuk mencapai tujuan mereka. Karena mengingat kesimpulan yang telah dicapai sebelumnya, nyata bahwa sejauh manusia yang dianggap sebagai unit-unit sosial memiliki sifat-sifat yang sama, kelompok-kelompok sosial yang mereka bentuk akan memiliki sifat-sifat yang sama. Dengan begitu, bahwa laki-laki naik ke keadaan agregasi sosial hanya dengan syarat bahwa mereka terjerumus ke dalam hubungan ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan. Bab 4. Kesulitan ilmu sosial. Berbicara secara umum, kehidupan warga negara hanya dimungkinkan oleh kinerja fungsinya di tempat yang dia isi, dan ia tidak dapat sepenuhnya membebaskan dirinya dari kepercayaan dan sentimen yang dihasilkan oleh hubungan vital yang muncul antara dirinya dan masyarakat. Memutuskan dirinya dalam pemikiran dari semua hubungan ras dan negara dan kewarganegaraan untuk menyingkirkan semua kepentingan prasangka, kesukaan, tahayul yang dihasilkan dalam dirinya oleh kehidupan masyarakat sendiri.
Bab 5. Kesulitan objektif. Bagi beberapa orang, nama deskriptif dan diagram penjawab ini tampak cukup hebat karena dalam pendengaran saya, seorang wanita yang telah melihat makhluk ini menyebut plakat dan selebaran sebagai representasi yang baik. Jika kita mengira wanita telah mengulangi dalam sebuah surat apa yang sedang didengar ia katakan, dan jika kita bertanya apa yang akan muncul karakter bukti untuk seseorang yang sekitar 50 tahun kemudian memiliki sebelum dia iklan, representasi dan surat. Hanya jika setelah pencarian yang melelahkan melalui semua surat kabar dan majalah pada waktu itu, ia kebetulan menemukan sejumlah lancet, ia akan menemukan bahwa kombinasi ini bukan kombinasi dari dua kepala pada satu tubuh. Bab 6. Kesulitan subjektif intelektual. Ia menafsirkan secara otomatis, membawa bersamanya tidak hanya kemampuan sendiri yang berkembang ke tingkat kompleksitas yang jauh melampaui apa yang dicapai oleh kemampuan orang liar, tetapi juga cara berpikir di mana dia dibesarkan dan stok informasi yang dia dimiliki atau dia peroleh. Mengingat kekuasaan dan kekuatan reflektif dikembangkan hanya pada tingkat yang lebih rendah di mana mereka dimiliki oleh organ atau orang aborigin mengingat stok idenya yang kecil dikumpulkan di area ruang yang sempit dan ditambahkan oleh catatan yang membentang sepanjang waktu yang sering mengikat. Namun, bahkan setelah menyimpulkan bahwa memang harus demikian, tidaklah mudah. Untuk berpikir dari sudut pandang orang biadab, cukup jelas untuk mengikuti efek ide-idenya pada tindakannya melalui semua hubungan kehidupan sosial dan lainnya. Bab berikut, kesulitan subjektif emosional. Bring kemungkinan sangat besar terhadap terjadinya nasib yang sama dengan orang lain yang ditempatkan dengan cara yang sama. Namun biasanya timbul rasa takut yang wajar jika bahaya cukup besar. Tentu saja dia menjawab tidak dan ketakutannya akan tenang ketika saya menunjukkan bahwa dengan mengambil seluruh penduduk London dan jumlah kematian per minggu dari cacar ini adalah tentang tingkat kematian pada saat itu yang disebabkan oleh cacar. Sebagian besar emosi cenderung dalam kasus seperti itu mengalirkan dirinya melalui saluran yang menghubungkan unsur-unsur proporsi dan predikat mengikuti subjek dengan kegigihan yang tidak sebanding dengan apa yang dibenarkan oleh pengalaman. Bab 8. Bias pendidikan. Dalam pendidikan, kaum muda kita mencurahkan sebagian kecil waktunya untuk satu dan sebagian besar waktu untuk yang lain. Seorang fisikawan terkemuka yang terlambat yang mengajar sains dan agamanya bagi teman-temannya tampaknya tidak dapat didamaikan, mempertahankan keduanya dengan alasan bahwa ia dengan sengaja menolak untuk membandingkan proporsi yang satu dengan yang lainnya. Kita harus mempertimbangkan sebagai transisi juga kepercayaan dan perasaan agama yang saling bertentangan, di mana kita dibesarkan dan yang dimendistorisi pandangan kita tidak hanya tentang fenomena yang lewat di masyarakat kita sendiri. Bab selanjutnya, bias patriotisme. Patriotisme secara nasional adalah apa yang egoisme secara individual sebenarnya memiliki akar yang sama dan bersama dengan manfaat kerabat membawa kejahatan kerabat. Estimasi masyarakat seseorang adalah refleksi dari penilaian diri dan penegasan klaim masyarakat dengan penegasan tidak langsung dari klaim sendiri dan sebagian darinya. Efek dari perasaan patriotik yang menjadi perhatian kita di sini adalah yang bekerja pada keyakinan daripada yang bekerja pada perilaku, karena egoisme yang tidak proporsional dengan mendistori konsepsi manusia tentang diri sendiri dan orang lain merusak kesimpulannya tentang sifat manusia dan tindakan manusia. Jadi patriotisme yang tidak proporsional dengan mendistori konsepsinya tentang masyarakatnya adalah sendiri dan masyarakat lain. Bab berikut adalah bias kelas. Bias kelas seperti bias patriotisme adalah refleks egoisme dan seperti itu memiliki kegunaannya dan penyalahgunaannya. Karena ketertarikan yang kuat yang dirasakan warga negara terhadap bangsanya menyebabkan kerjasama yang antusias yang dengan integritasnya dipertahankan di hadapan bangsa lain, cenderung menyebar dan menaklukkan tetangganya. Bab berikut bias politik. Di sini alih-alih melebarkan kebenaran, penulis akan menarik perhatian pada kebenaran sejenis yang kurang mencolok. Di luar bias politik, seperti yang ditunjukkan oleh nama-nama partai politik, ada beberapa jenis politik yang melampaui batas partai. Di bab ini tentang kesulitan subjektif emosional
Saya telah mengomentari perasaan yang memunculkannya. Di sini saya dimaksud adalah penulis. Perasaan yang ditarik ke arah badan pengatur, selain apa yang dikatakan tentang efek umum dari perasaan ini pada penyelidikan sosiologi, sesuatu harus dikatakan tentang efek khususnya. Berikut bias teologis. Untuk tujuan ini, penulis tidak terlalu memperhatikan untuk mengamati paralelisme antara konsepsi dan konsepsi yang telah atau sedang terjadi saat ini, melainkan untuk mengamati efek yang dihasilkan oleh konsepsi tersebut. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang betapa ganasnya orang Fiji yang melahap korban manusia atas nama salah satu dewa kanibalnya, serta menunjukkan bahwa kekejaman sejalan dengan ketidakberagamaannya yang mengejutkan. Menafsirkan fakta dengan cara ini, orang Fiji tidak dapat membentuk konsepsi rasional tentang masyarakat Samoa, dengan keburukan dan kebajikan yang dipertukarkannya sesuai dengan keyakinannya. Manfaat dari pengaturan sosial tertentu, jika dia memikirkan sama sekali, harus tampak jahat dan kejahatan itu tidak menguntungkan. Berikut tentang disiplin. Dalam 8 bab di atas, kita telah merenungkan yang ditunjukkan oleh bab-bab yang menjenang judul ini secara umum. Oleh karena itu, kebiasaan berpikir yang tepat sangat penting dalam studi sosiologi, dan kebiasaan berpikir yang sesuai hanya dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan secara luas. Karena sosiologi adalah ilmu yang di dalamnya termaksud fenomena-fenomena dari semua ilmu lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebiasaan berpikir yang kondusif bagi pemikiran yang benar dalam sosiologi, pikiran harus dibiasakan dengan ide-ide fundamental yang dibawa ke dalam pandangan setiap kelas ilmu, dan tidak boleh dimiliki oleh orang-orang dari satu kelas atau dua kelas ilmu pengetahuan. Bab berikut persiapan dalam biologi. Persiapan biologis untuk studi sosiologis ini dianggap perlu, bukan hanya karena fenomena kehidupan perusahaan yang muncul dari fenomena kehidupan individu, tetapi dapat dikoordinasikan dengan benar, dan tetapi juga karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang digunakan oleh sosiologi. Meskipun penulis mengakui kemampuan manusia yang dapat dimodifikasi tertentu baik emosional maupun intelektual, namun dogma keteguhan spesies yang dianutnya mempertahankan konsepsinya tentang perubahan individu dan sosial dalam batas-batas yang terlalu spesifik. Oleh karena itu, muncul di antara prakonsepsi yang salah lainnya yang serius ini, bahwa berbagai bentuk masyarakat yang disajikan oleh ras-ras biadab dan beradab di seluruh dunia hanyalah tahap yang berbeda. Bab berikut persiapan dalam fisiologi. Di sini dijelaskan bahwa kebenaran seluas apapun yang ditegaskan sebagai tersirat dalam banyak kebenaran sempit, baginya tampak jauh dari kenyataan dan tidak penting untuk bimbingan. Untuk meresapkan masyarakat pada kekuatan pengamatan tak terklasifikasi yang tak terhitung jumlahnya, tampak baginya jalan yang masuk akal, tetapi untuk mengumpulkan dan mensistemasikan pengamatan untuk mendidik kecenderungan perilaku manusia yang ditampilkan di seluruh kasus dari berbagai jenis, untuk melacak kecenderungan ini ke sumbernya dalam kodrat mental manusia. Berikut kesimpulan. Kesimpulan terdahulu mengenai sifat fenomena sosial dengan demikian tak terelakkan tersirat dalam saran apapun untuk mempelajarinya. Pernyataan saat ini bahwa sosiologi tidak mungkin menyeratkan kesalahpahaman tentang sifatnya. Dengan menggunakan analogi yang diberikan oleh kehidupan manusia, kita melihat bahwa seperti halnya perkembangan struktur dan fungsi tubuh memberikan materi pelajaran bagi ilmu biologi. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, dia seharusnya tidak memiliki kecenderungan terhadap satu atau kesimpulan lain sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisasikan. Dengan demikian, teori kemajuan yang diungkapkan oleh kajian sosiologi sebagai ilmu adalah salah satu yang sangat moderasi harapan dan ketakutan pihak-pihak ekstrim. Selain itu, dengan mengakui bahwa seorang fanatik beberapa antisipasi liar diperlukan sebagai suatu rangsangan, dan mengakui kegunaan dari hayalan yang disesuaikan dengan sifat khusus dan fungsi khususnya, orang dengan tipe yang lebih tinggi harus puas dengan harapan-harapan yang sangat moderat. Dia harus melihat betapa sedikitnya yang bisa dilakukan, namun merasa berharga untuk melakukan sedikit itu. Jadi menyatukan energi filantropi dengan ketenangan filosofis. Sekian dari saya, terima kasih.